Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayanti. Saya membuat video ini memenuhi tugas komunikasi pendidikan. Di sini saya mengangkat judul komunikasi di dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari komunikasi. Jadi, pengertian komunikasi menurut saya, komunikasi adalah sesuatu proses penyampaian pesan informasi dari suatu pihak ke pihak lain yang terjadi yang saling mempengaruhi di antara keduanya. Kalau di dalam pembelajaran seperti guru dan siswa, jadi seorang guru mempengaruhi siswa untuk mengerti dalam penjelasan yang akan disampaikan oleh guru itu tersebut. Jadi komunikasi itu memiliki makna pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, penukaran pikiran atau hubungan. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pembelajaran. Nah, Sudirman menyebut istilah dari pembelajaran itu ialah interaksi edukatif. Apa itu interaksi edukatif? Interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka mengantar peserta didik ke arah kedewasaan. Jadi pembelajaran merupakan proses yang berfungsi untuk membimbing peserta didik dalam kehidupannya, yakni membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani. Nah, proses edukatif memiliki ciri-ciri seperti tujuan yang ingin dicapai, pesan yang akan ditransfer, pelajar, guru, metode, atau situasi penilaian. Lanjut yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi. Nah, dalam komunikasi terdapat beberapa unsur komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adanya seseorang komunikator atau pembawa pesan. Kalau di dalam dunia pendidikan itu guru ataupun dosen. Yang kedua ada komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan. Kalau dalam pendidikan itu ada peserta didik dan mahasiswa. Yang ketiga adanya tujuan yang akan dicapai. Nah, adanya suatu pesan atau gagasan hendak atau perlu disampaikan, tersedia saluran yang menghubungkan sumber informasi dengan penerima informasi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Lanjut yang keempat, di sini saya akan menjelaskan komunikasi dan proses pembelajaran. Komunikasi yang dimaksud di sini ialah hubungan atau interaksi antara guru atau peserta didik yang berlangsung pada saat proses pembelajaran. Atau istilah yaitu hubungan antara guru dan siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Ada 3 pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dan peserta didik. Jadi pola yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Nah, dalam komunikasi ini guru berfungsi sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Nah, guru aktif dan siswa pasif. Jadi di dalam pola yang satu ini guru itu sebagai pemberi dan siswa itu sebagai pendengar. Seperti contohnya kayak metode ceramah. Ada dasarnya ceramah ini satu arah atau komunikasi sebagai aksi. Maksud dari sini pola yang satu ini kurang banyak menghidupkan kegiatan siswa atau mahasiswa itu sendiri. Kedua ada pola komunikasi sebagai interaksi dalam atau komunikasi dua arah. Nah, dalam komunikasi yang kedua ini guru dan siswa memiliki peran yang sama yaitu pemberi dan penerima
rencana aksi atau informasi. Nah, komunikasi ini lebih baik dari pola yang pertama sebab kegiatan guru dan siswa itu relatif sama. Pola yang ketiga ada komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Nah, komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi dinamis guru dengan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi yang banyak siswa, seperti kalau di kegiatan diskusi itu melibatkan semua siswa, tidak hanya terpatok pada satu siswa saja. Yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu strategi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran sebagai proses komunikasi yang dilakukan sengaja dan terencana karena memiliki tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu agar pesan pembelajaran yang ingin ditransformasikan disampaikan dengan baik. Maka komunikasi ini menyarankan agar dosen perlu mendesain pesan pembelajaran tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada kesiapan dan motivasi. Kesiapan mencakup kesiapan mental dan kesiapan fisik. Yang selanjutnya partisipasi aktif siswa. Di dalam pembelajaran komunikasi, siswa diharuskan aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, praktik, dan latihan. Yang selanjutnya strategi ada strategi pengulangan. Nah, di sini guru harus mengulang materi yang sudah disampaikan agar siswa itu dapat memahami dengan baik, seperti pengulangan dengan metode dan media yang sama. Nah, ada strategi umpan balik. Nah, dalam proses komunikasi pembelajaran yaitu adanya feedback. Nah, feedback ini merupakan hal yang penting karena dosen dapat menjadi pemicu semangat bagi mahasiswa. Umpan balik yang diberikan dapat berupa informasi kemajuan siswa belajar, penguatan terhadap jawaban yang benar, meluruskan jawaban yang keliru, memberikan komentar terhadap pekerjaan siswa, dan dapat pula memberikan umpan balik menyulut terhadap perinformasian mahasiswa sendiri. Nah, yang terakhir ada menghindari materi yang tidak relevan. Nah, strategi ini merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan oleh dosen agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dengan mendesain materi kuliah terlebih dahulu. Akan memudahkan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, di antaranya ialah strategi sebagai berikut. Dosen harus mengetahui tujuan, ketahui mitra bicara, respek, empati, atau jelas maknanya, dan rendah hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.